Alhamdulillah wa syukurillah, marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita selalu dalam istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran beliau, dan teristimewa janganlah kita melupakan atas anugerah Allah yang telah memberikan kita umur panjang, bisa bersilaturahim dalam acara yang digagas oleh Pemprov Gorontalo. Yang saya hormati Pak Ketua KSN, Pak Agus, Prof. Agus. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Gorontalo, Bupati dan Wali Kota yang hadir pada saat ini, dan seluruh hadirin Bapak Ibu yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu namanya, dan terima kasih sudah hadir pada acara ini. Sehingga ini momen yang baik untuk bagaimana kita menyampaikan informasi-informasi terkait dengan netralitas ASN. Karena tahun 2024 adalah tahun demokrasi, tahun politik, yang dimana dalam setahun itu, tahun 2024 kita akan melaksanakan pemilihan umum itu tanggal 14 Februari 2024. Dan November, tanggal 27 November 2024 itu adalah pemilihan, yakni pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, terkait dengan netralitas ASN yang akan saya sampaikan hanya sekilas saja, karena semuanya sudah dikupas habis oleh Ketua KSN. Jadi KSN melakukan langkah pencegahan sama dengan langkah-langkah program-program dari Bawaslu. Karena ini kami Bawaslu lebih mengutamakan adalah pencegahan sehingga ini bisa meminimalisir atau bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Nah, terkait ini netralitas ASN ini memang walaupun ini adalah kelompok-kelompok masyarakat yang punya pemikiran, pengetahuan, tetapi ada kalanya tanpa out of order, out of control, ada hal-hal yang terkecil itu bisa mengganggu netralitas dari seorang ASN. Nah, sehingganya ini perlu ada komitmen dan kehati-hatian terhadap ASN agar jangan sampai terpeleset terkait dengan hal-hal yang dilanggar dalam aturan-aturan ASN. Nah, jadi untuk Bawaslu kami melakukan pengawasan terkait dengan pelanggaran. Ada pelanggaran-pelanggaran yang nantinya akan menjadi penanganan di Bawaslu, khususnya Bawaslu Provinsi Gorontalo. Ini ada 4 pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran administrasi. Itu terkait dengan prosedur yang nantinya ini merupakan hal-hal yang menjadi bagian dari Bawaslu untuk melakukan penanganan pelanggaran. Yang berikut adalah pelanggaran terkait dengan kode etik. Pelanggaran kode etik. Jadi ini tidak sampaikan di dalam layar. Nah, pelanggaran kode etik ini terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas itu sendiri. Pengawas. Jadi kita bukan hanya ASN ada pelanggaran kode etik ASN, tetapi kita sebagai penyelenggara juga ada kode etik. Sehingga ini ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, nah itu kita ada penanganan pelanggaran kode etik yang nantinya itu dilaksanakan di DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang ada di Jakarta. Dan kemudian adalah pelanggaran terkait dengan pidana. Nah, ini hal-hal yang menyangkut pelanggaran pidana itu menjadi bagian dari penanganan Bawaslu. Dan yang keempat adalah pelanggaran hukum lainnya. Nah, pelanggaran hukum lainnya itu masuk adalah pelanggaran ASN. Nah, kalau pelanggaran hukum lainnya jelas kami Bawaslu
itu hanya menerima laporan-laporan terkait dengan pelanggaran ASN. Kita melakukan kajian, kita melakukan membuat kronologis kejadian pelanggaran berdasarkan hasil temuan dari pengawas maupun dari laporan dari masyarakat. Nah, hasilnya itu kita teruskan ke Komisi ASN. Nah, ruang lingkup ruang tanggung jawab itu adalah terkait dengan penindakan terhadap sanksi yang dilakukan oleh ASN terkait dengan netralitasnya, itu adalah ranahnya dari KSN. Dan kita teruskan temuan-temuan atau laporan-laporan terkait dengan pelanggaran netralitas ASN. Nah, ini ada sanksi-sanksi pelanggaran ASN yang jelas sanksi ini dikeluarkan oleh ASN, bukan Bawaslu. Karena ini adalah pelanggaran hukum lainnya yang merupakan ranah dari lembaga yang berwenang. Nah, untuk pelanggaran ASN ini ada aturan baru sehingga ini perlu dipelajari terkait dengan hal-hal apa yang nantinya menjadi bahan-bahan atau titik-titik yang tidak boleh dilakukan oleh ASN. Nah, ini ada keputusan bersama Menteri Pan-RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KSN, dan Bawaslu. Itu keputusan bersama nomor 2 tahun 2022. Nah, itu jelas ada keterkaitan apa yang menjadi yang dilakukan oleh KSN. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Prof, bahwa hati-hati dalam Facebook, media sosial, itu ketika kita melihat buka Facebook, ada orang yang memposting, nah tanpa sadar, ya tanpa refleks, karena teman ini, keluarga ini, kita langsung like. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Nanti ini akan menjadi pelanggaran yang akan kita lakukan klarifikasi. Kita akan bikin kronologisnya, memperoleh informasi dari masyarakat, dan ini kita akan teruskan ke KSN. Hal-hal yang sepele, hati-hati. Hati-hati. Karena jemari kita, ya kita bisa kena sanksi dari KSN. Nah, ini sanksi-sanksi ya, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Nah, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Nah, hal-hal ini sama dengan yang disampaikan oleh Pak Prof. Dan saya singkat-singkat ya, yang sebagian yang belum disampaikan ya. Jadi untuk Provinsi Gorontalo, data pelanggaran ASN pemerintah Provinsi Gorontalo ini dalam hasil dalam angka 2022 sumber dari BPS Provinsi Gorontalo, ini laki-laki berjumlah 2.470 jiwa. Terus perempuan itu 3.123 jiwa dan total 5.593 jiwa. Ini kami peroleh dari data BPS dalam angka tahun 2022. Terus ada jenis-jenis pelanggaran netralitas ASN. Next, stop.
Pertama adalah kampanye atau sosialisasi media sosial, baik menggugah, mengomentari, atau membagikan maupun memberikan like. Membagikan hati-hati, melike hati-hati, ya jangan sampai ini karena karena langsung share, langsung ya itu hati-hati Pak. Karena kita juga melakukan pengawasan di media sosial. Yang kedua adalah menghadiri deklarasi, kampanye. Terus pasti ada yang tanya, baru kita orang ASN tidak boleh hadir di kampanye. Nah, kampanye itu harus kita hadiri. Karena bagaimana kita mengenal calon kalau kita program-program yang akan dibawakan kalau kita tidak hadir di kampanye. Tetapi kalau ASN, biasa kalau sejam AMPA itu kan jam-jam pelaksanaan kampanye. Karena dari kantor, sudah, semua terus mau lihat dulu kampanye. Nah, dengan memakai baju dinas ASN, pakai lambang ASN, lambang Provinsi Gorontalo, iyalah, sebadiri di tempat kegiatan kampanye. Jadi seharusnya pulang dulu di rumah memakai pakaian biasa, pakaian bebas. Ya, karena kalau memakai pakaian dinas itu adalah merupakan pelanggaran. Ada kehadiran di ASN di kampanye. Ya. Terus kampanye jangan cuma satu-satu itu, cuma misalnya cuma partai ini yang ada hadir-hadir terus. Ya, semua kampanye harus dihadiri. Ya. Semua supaya adil. Supaya adil. Jangan cuma itu terus kampanye partai A, di situ itu partai kampanye partai A terus yang dihadir. Karena ini kita melihat program yang akan dijawab visi misi dari partai, caleg-calegnya. Nah, kita harus seimbang, harus adil. Jangan berat sebelah. Yang berikut adalah menghadiri deklarasi pasangan bakal calon atau pasangan calon ya atau peserta pemilu. Jadi ini sudah include juga pemilihan ini. Yang ketiga melakukan foto bersama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof itu berfoto bersama ya. Ada kegiatan tanpa disadari karena tidak disadari ini masih situasi pemilu, pas ketemu di pesta, Pak boleh mau foto? Semua foto selfie itu hati-hati. Apalagi kalau ada dengan gestur-gestur itu hati-hati. Berikut adalah memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon. Nah, ini memasang spanduk harus dihindari. Nantinya pemasangan APK alat peraga kampanye ini sudah ada zona-zona yang akan ditentukan oleh KPU. Tetapi jangan sampai ada pemasangan baliho minta izin sama tuan rumah, ternyata yang diminta izin adalah rumah dari ASN. Rumah dari ASN, ya. Nanti soal pengawasan, dalam pengawasan kenapa rumah ini ada ini rumah ASN ini, pegawai Pemprov, ada terpasang baliho di halaman rumah. Jadi mohon itu tidak dilaksanakan. Mengadakan kegiatan mengarah pada keberpihakan seperti ajakan pertemuan, imbauan, seruan dan pemberian barang. Ini menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai ya PNS atau tanpa atribut dengan mengarahkan PNS atau orang lain. Nah, ini. Nah, ini jenis pelanggaran yang lainnya adalah memberikan dukungan ke paslon, calon independen dengan memberikan fotokopi KTP. Nah, ini sekarang tahapan yang kita lakukan pengawasan adalah tahapan pendaftaran partai politik dan verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu. Nah, saya sampaikan kemarin pada saat proses verifikasi, nah kami menemukan banyak laporan yang masuk di Bawaslu itu ada ASN tanpa sepengetahuan beliau, tanpa izin dari beliau, namanya itu tercatat dalam SIPOL. SIPOL itu adalah Sistem Informasi Partai Politik. Nah, mereka datang di Bawaslu, Bu, kami ini ASN. Ketika kami mengecek namanya di helpdesk bawa GoID KPU, nama kami ada tercantum terdaftar sebagai anggota partai politik ASN. Nah, ini kami sudah sampaikan, jadi langsung melapor. Kemarin itu kami menyerahkan
surat pernyataan bahwa tidak mendukung partai politik A atau B. Jadi ada surat pernyataan dan kami meminta untuk juga melapor di KPU. Nah, sehingganya ini proses ini sampai untuk mengecek nama-nama Bapak Ibu atau keluarga yang ASN atau honorer itu silakan mengecek di ya. Silakan membuka link http://helpdesk.kpu.go.id. Itu tolong dicek namanya, itu biasa ditanya itu langsung NIK. Jadi akan muncul apakah Bapak terdaftar atau tidak. Nah, batasnya ini karena tanggal 14 Desember 2022 ini adalah sudah ada penetapan peserta pemilu. Nah, untuk bagaimana mengecek namanya jangan sampai terdata sebagai anggota partai politik, itu paling lambat itu sampai tanggal 7 Desember. Jadi sampai tanggal 7 Desember batas untuk mengecek namanya di helpdesk KPU.go.id. Apakah namanya itu tercatat dalam dalam sipol. Nah, data awal itu kami seprovinsi Gorontalo, kami mendata ada 153 yang tercatat namanya dalam sipol. Bahkan ada di kota ya, Pak Martin, Pak Wali, di kota itu ada laporan itu Kadis tercatat namanya dalam sipol. Dan alhamdulillah sudah melapor di Bawaslu dan juga di KPU, sehingga itu akan diteruskan ke KPU RI dan partai politik yang akan menghapus nama yang bersangkutan di sipol. Jadi ini sebagai bahan informasi bagi Bapak Ibu ASN untuk mengecek namanya jangan sampai tercatat dalam sipol. Nah, dan terakhir ya, informasi terakhir karena ini sudah sebagian sudah disampaikan oleh Pak Prof. Jadi ini untuk data pelanggaran penanganan netralitas ASN itu pada pemilu tahun 2019, ini jumlah yang masuk di Bawaslu Provinsi Gorontalo itu ada 19 ASN menjadi terlapor. 19 ASN. Slide terakhir. Oke. Jadi ada 19 ASN menjadi terlapor dan hasil rekomendasi dari Bawaslu itu diteruskan ke KASN, itu ada 14 rekomendasi, BKD 4 rekomendasi, Kementerian Desa adalah 1 rekomendasi. Jadi ini insya Allah kami mohon kiranya tahun 2024 tidak ada laporan-laporan terkait pelanggaran netralitas ASN di Provinsi Gorontalo. Dan demikian penyampaian dari kami, ya lebih kurangnya kami mohon maaf dan nantinya kita akan lanjutkan pada sesi diskusi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Lismawi Ibrahim, SPD SAMPD, yang sudah memberikan materi dengan tema netralitas aparatur sipil negara dalam pemilu. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, kami informasikan bahwa saat ini terpantau ada kurang lebih 520 responden, baik individu maupun kelompok yang mengikuti agenda ini, Pak Prof, secara daring. Baik, untuk kesempatan selanjutnya kami persilahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan sebutkan nama dan inti pertanyaannya. Dan di ruangan ini kami berikan kesempatan untuk 3 penanya. Dan secara daring juga sudah masuk di kami, tapi kami akan berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilakan acungkan tangan. 1. Sebutkan nama dan inti pertanyaan. 2.